Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Halo kawan pajak, ngopi yuk. Asik. Kopinya bukan sembarang kopi, kopinya asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Nah, ketemu lagi nih kawan pajak. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Amelia. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan juga dari pimpinan serta sekretaris Real Estate Indonesia atau REI. Selamat siang Pak. Siang. Di sini ada Bapak Heru Pamungkas atau lebih akrab dipanggil apa Pak? Herpa. Oh, Herpam ya Pak Iya. ya. Akronim ya Pak? Iya. Ada Bapak Herpam. Nah, Pak Herpam ini lahir di Malang 27 Mei 1968. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur III. Kemudian di sini bersama kita ada Pak Woko. Selamat siang Pak. Pak Woko ya Pak ya, lebih Iya. akrabnya ya. Pak Woko ini sekarang menjabat sebagai pimpinan REI. Ya. Ini sejak kapan Pak? Mulai bulan September tahun 2019 Oh, untuk sampai Malang Raya. Itu berarti ada yang kota-kota lain juga ya Pak? Ada. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut Boleh, ya Pak ya. ya. Juga hadir bersama kita ada Mas Hendra ya Mas ya. Mas Hendra ini sebagai sekretaris dari REI Malang Raya. Ini berarti kalau misalnya tergabung di dalam REI punya masing-masing punya ini ya, apa istilahnya, pengembang. Betul. Masing-masing sebagai pengembang Sebagai sendiri. pengembang. Oh, oke. Nah, itu kawan pajak. Ini seperti yang telah kita ketahui bersama nih Bapak, Mas, Indonesia masih belum sepenuhnya terbebas dari pandemi COVID-19. Hal tersebut tentunya berdampak pada melambatnya laju perekonomian Indonesia. Nah, tapi seperti kata pepatah, di balik setiap kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Di sini, pemerintah hadir memberikan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak sejak April tahun 2020 sampai tahun ini masih. Nah, ternyata program insentif yang awalnya ditetapkan sampai Juni 2021 diperpanjang lagi. Sampai kapan? Lalu bagaimana hubungannya dengan sektor properti? Nah, mari kita bahas lebih lanjut di Ngopi Asik. Pertama kali mungkin bisa ngobrol sama Pak Woko dulu ya Pak. Oh, Izin ya iya. Pak. Pak Woko ini mungkin kawan pajak belum banyak yang tahu soal REI. Mungkin bisa diceritakan REI itu apa, terus tugas fungsinya apa, gimana kalau misalnya mau bergabung, wilayah kerjanya gitu Pak. Gimana Pak? Terima kasih Mbak Nadia. Jadi Asosiasi Real Estate Indonesia yang kedudukannya di REI Komisariat Malang Raya ini adalah ada anggotanya kurang lebih, kalau yang tahun lalu 75, sekarang kita tambah 18, jadi kurang lebih 92-an kita. Dan saat sekarang dari 92 anggota ini aktif semua bergerak di developer atau pengembang real estate. Asosiasi real estate yang berkedudukan di Malang Raya ini menaungi anggota ini supaya di dalam anggota ini sendiri tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam administrasi pengurusan perizinan, tidak melanggar, dan juga apabila ada kesulitan kita membantu di situ. Membantu kesulitannya di mana? Apakah di dalam proses perizinan itu ada yang kesulitan? Di mana kesulitannya? Kalau tidak ada, nah kita juga punya laporan dari anggota kita bahwasanya apakah ada keluhan apa tidak. Kalau memang ada keluhan kita bantu. Dan kebetulan di Malang Raya itu saat sekarang menyangkut Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan. Oh, maksudnya Masuk Kota Pasuruan.
sebetulnya menentunya sampai 20.000 loh, cuman saat sekarang kita masih sampai Pasuruan karena belakangan ini kan ada kendala-kendala kendaraan PSU. Nah, ini kita sangat kita bantu. Iya. Itu aja. Pak, PSU itu apa, Pak? Penyerahan sarana prasarana umum. Oh, Iya. iya. Itu Pak Fajar sekilas mengenai RE. Nah, kita ke Pak Herpan nih sekarang. Iya. Pak Herpan, kan tema podcast kali ini sektor properti bangkit bersama insentif pajak. Iya. Nah, kenapa insentif pajak? Sebenarnya peran pajak dalam perekonomian negara itu gimana sih, Pak? Baik ya, sebelum kita bicara tentang peran pajak kita untuk merefresh ya Pak Woko, Pak Hendra, dan kawan pajak semuanya, bahwa pajak itu kita jelas balik dulu sebentar, mempunyai beberapa fungsi ya. Fungsi yang utama tentunya dari fungsi budgeter, yaitu penganggaran, yang menyediakan anggaran untuk negara ini. Terus yang kedua, reguleren atau fungsi pengaturan. Di pajak itu memang diciptakan, dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau nggak ada aturannya itu namanya palak gitu ya, yang dilakukan preman-preman. Ya, kita bukan ada di dalam ranah seperti itu. Kemudian ada fungsi stabilitas. Jadi pajak bisa menjembatani, memberikan situasi yang aman dan nyaman, yang sama untuk seluruh wajib pajak. Dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi sosial. Karena pajak yang bisa menjembatani untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, lewat pajak lah nanti pemerintah mengatur subsidi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, ternyata di tahun 2020 itu terkendala pada tsunami yang sangat luar biasa berupa pandemi COVID-19, di mana kita belum pernah ada pengalaman semuanya, baik dari pengusaha, pemerintah ya, kita selaku individu juga belum ada pengalaman ya. Nah, disitulah kita bisa melihat ya peran dan fungsi pemerintah untuk menjembatani itu semua. Mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa yang pertama terdampak itu adalah kesehatannya. Tapi dari dampak kesehatan tersebut mempunyai deterrent efek kepada sektor perekonomian. Di mana pada waktu ini ya sampai dengan saat ini mungkin 4,1 juta lebih penduduk Indonesia yang terpapar positif COVID. Dan yang meninggal mungkin nggak lebih dari 139.000. Nah, disitulah kita mencoba bangkit bersama-sama. Ya, kegiatan ekonomi juga terkontraksi ya, kita sama-sama rasakan. Minus 2,19% ya, year on year di tahun kemarin. Dari identifikasi masalah ini, tentunya kita bisa melihat bahwa kira-kira yang bisa mengambil peran leading sektornya ini siapa? Pasti pemerintah. Karena pemerintah itu sebagai lokomotif penggerak sektor ekonomi. Nah, menyadari hal ini, pemerintah tentunya berupaya untuk menyeimbangkan ya antara penyelesaian masalah kesehatan atas dampak COVID, juga melakukan upaya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Betapa banyak omset dari seluruh sektor usaha mengalami penurunan yang sangat luar biasa, ya kan? Akibatnya ada PHK, akibatnya ada yang lainnya. Nah, di sini peran pemerintah untuk memberikan rangsangan berupa insentif perpajakan bagi pengusaha yang terdampak COVID-19 yang diawali dengan PMK 23 yang tahun 2020. Apa aja insentifnya? Tentunya banyak sekali. Yang kita rasakan aja tentunya yang paling akhir ini bagi pengusaha properti adalah PPN ya, ditanggung pemerintah. Tapi sebelumnya ada PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh final, PPh 22 impor, kemudian ada PPh pasal 25 mendapatkan pengurangan 30%. Nah, dari situlah kita pemerintah melalui pajak turut serta memberikan insentif untuk mengembalikan
daya beli masyarakat, untuk menambah cash flow dari para pengusaha, yang tentunya bisa berdampak terhadap para pekerjanya. Para pekerjanya kemudian kan ada multiplier effect ya, multiplier effect kepada anggota keluarganya, kemudian kepada pelaku ekonomi di sektor real yang kecil-kecil, itu berputar terus Pak Woko, Pak Hendra. Nah, inilah peran pemerintah, maka mengedepankan memberikan insentif perpajakan kepada seluruh pengusaha sesuai dengan sektor-sektor yang terdampak. Kenapa? Apakah tidak semuanya saja? Tidak, Pak. Kenapa? Karena ada sektor yang booming ternyata. Di balik pandemi ini juga ada sektor yang booming sangat luar biasa, berlipat-lipat kali omsetnya. Tapi juga ada yang terpuruk. Makanya pemerintah melalui beberapa keputusan Menteri Keuangan itu memberikan daftar sektor-sektor yang diberikan insentif. Kurang lebih seperti itu peran pemerintah dalam memberikan insentif perpajakan dengan latar belakang, maksud dan tujuannya untuk kita semua. Gitu Mbak Armi. Iya, jadi selektif ya Pak ya? Iya. Soalnya, jadi nggak selalu nih kawan pajak kalau adil tuh berarti sama rata Betul. semua sektor, tapi disesuaikan sama kebutuhan juga Iya. ya Pak ya. Oke, itu tadi membahas soal ada sektor-sektor yang jatuh bangun. Iya. Nah, gimana nih kalau Mas Hendra, kalau misalnya dari properti dari tahun kemarin kalau boleh curhat, kira-kira jatuh terus apa jatuh bangun gitu apa gimana nih kira-kira nih? Ya, makasih Mbak Edu. Jadi intinya kalau di developer atau pemegang dampak dari pandemi COVID-19 sangat ya. Jadi bukan jatuh bangun, jatuh ini. Jatuh ketimpa tangga, ketabrak mobil. Benar-benar, dan itu sangat kita rasakan sampai 2019 akhir awal pandeminya Maret 2020. Begitu bulan Maret, bulan 5 lah, itu sudah kita rasakan dampaknya. Biasanya penjualan 20, ini sudah mulai turun. Menginjak di bulan 7 itu benar-benar kita rasakan. Biasanya 20 turun ke 17, 15, ini sudah di bawah 10. Langsung lah ya. Nah, jadi laku rumahnya ada teman-teman, dan itu saya alami sendiri. Kalau di tempat saya, punya saya pribadi, 1 tahun jualan 1. Nah, dengan 2021 terus ada PPKM, ya, itu dampaknya semakin semakin terasa. Nah, gitu. Terus dari PPKM terbatas, PPKM itu kita rasakan semua. Dan juga alhamdulillah ada dari pemerintah pembebasan PPN. Jadi memang PPN ini yang 10% ini tidak bisa kita rasakan secara langsung progres. Jadi dampaknya ada, tapi tidak secara langsung. Jadi dari bulan PPN itu diberlakukan Maret itu, kita di bulan 5, 6 baru kita rasakan dampaknya. Ada jual beli, dan itu intinya PPN 10% bisa kita limpahkan ke user. Sebetulnya kita sendiri dari penjualan bebas PPN itu juga tidak bebas-bebas amat, karena PPN yang dibebaskan itu kita lempar lagi untuk kepentingan user, kita diskon user di situ. Jadi memang sebetulnya dari bebasnya PPN ini kita nikmati, tapi yang justru menikmati sebetulnya adalah user atau konsumen. Nah, mudah-mudahan kebijakan atau solusi dari pemerintah ini, apa yang dicanangkan ini bisa bertahan, intinya bisa ditambah.
Ini kan Agustus dan ini ditambah sampai bulan Desember. Mudah-mudahan pandemi ini kan tidak akan berakhir dengan serta-merta besok lusa, tahun depan, tahun berapa. Nah, ini harapan kami dari Asosiasi IW, khususnya Malang Raya dan secara nasional, kita berharap kebijakan ini bisa diperpanjang dan juga long atau panjang, karena supaya kita sebagai pengusaha bisa mengatur perhitungan kita, jangan sampai nanti ini begini, intinya perhitungan ini kita katakan sampai sekarang Desember BPN bebasnya, ternyata tetap kita ada kesulitan, dan bahwasannya developer ini membawa dampak kurang lebih 170 item bahan, mulai dari tenaga kerja, batu belah, pasir, besi, keramik. Nah, ini kalau besi aja bisa bergulir, kita beli dengan baik, usernya juga semakin banyak yang beli, otomatis pabrik besi, pabrik keramik ini kan juga membawa dampak pada karyawan pabrik. Dan itu kita setiap membangun satu unit rumah itu minimal 8 orang. Jadi khususnya tenaga ahlinya itu 3 orang, pembantunya 5 orang. Ya. Itu kalau kita hitung, kita mau membangun berapa unit? Kalau 100 unit berarti 800 orang tenaganya. Terasa ya, bergulirnya efeknya ya. Multi efeknya sangat luar biasa gitu. Mungkin Mas Hendra bisa menambahkan. Ya betul yang disampaikan Pak Ketua. Jadi kalau terutama dari semua sektor agam, dari baik itu yang perumahan yang menengah ke atas, perumahan yang middle, maupun perumahan yang dengan harga di bawah rata-rata, itu semua kan. Nah, kalau dari kami sendiri, kita kan segmennya memang menengah ke atas. Itu sudah pasti sangat besar. Kita perumahan kami yang di Nordic di Jalan Sukarno itu kita jual kan harga di atas rata-rata. Tetapi yang beli waktu kemarin kena pandemi itu sampai kita tidak ada penjualan bagus. Itu benar-benar terasa. Di satu sisi kita juga harus bertahan, di sisi lain kita punya tenaga ini gimana Pak? Kita ini merumahkan juga gimana? Di PHK juga kasihan. Akhirnya kita berpikir keras Pak. Itu sempat yang sangat situasi yang sangat sulit Pak. Kita rasakan di 2020 itu ya. Itu benar-benar rasa. Nah kemudian masuk di 2021 itu sudah mulai pada sejak PPKM dan mulai ada pelonggaran. Nah itu orang sudah mulai datang. Karena orang beli rumah menengah ke atas itu mereka tidak bisa hanya di brosur aja. Secara online juga mereka juga harus offline. Karena misalnya ini beli rumah harga sekian, saya harus memilih lokasi ini yang pas sama keluarga saya. Nah ini yang juga jadi kendala kalau adanya kebijakan-kebijakan yang menentukan pemerintah itu juga sangat berdampak, khususnya di bidang pemerintah. Nah kemudian dengan adanya program BPN yang kita pemerintah ini sedikit banyak juga ada bermanfaat dan harapan kami bisa diperpanjang. Tahun depan juga ada, jadi supaya lebih memungkinkan Iya benar, kan soalnya kita kalau membeli rumah kan nggak bisa ya beli kucing dalam karung gitu kan. Lihat dari foto kaki cip gitu kan. Oh iya kan sebelah sini jadi gitu. Susah ya. Segmennya yang berbeda ya. Iya. Mungkin kalau beliau ini kan pasti bukan rumah pertama ya. Betul. Menengah Betul ke ya atas. Pak. Jadi kalau rumah bukan pertama itu pasti tingkat telitinya itu lebih tinggi daripada rumah pertama. Yus nggak apa-apa wis, bisa dibangun, bisa direnov. Betul, yang ada dulu gitu. Iya. Ini bedanya. Tapi moga-moga segera berangsur baik lah ya teman-teman dari Malang ya.
Iya, jadi kawan pajak ini adalah kesempatan yang tepat untuk membeli rumah, apalagi ada PPN BPT-nya ditanggung pemerintah berapa persen. Nah, nanti kita lanjut lagi bahas dalam Ngopi Asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Halo kawan pajak, balik lagi sama podcast Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif bersama saya Armelia dan juga tamu kita hari ini ada Pak Woko dan Mas Hendra dari Komisariat Rei Malang, juga ada Pak Herpam dari Kanwil DJP Jawa Timur 3. Nah, kita lanjut nih Pak, Mas ngobrol soal insentif pajak dan juga sektor properti. Enaknya sekarang mulai dari siapa ya? Tadi terakhir dari Pak Woko ya? Ya. Oke, berarti sekarang kita ke Pak Herpam boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, Pak Herpam, kalau misalnya tadi kan disebutkan insentif pajak ini tidak diberikan untuk semua sektor, hanya untuk sektor-sektor terpilih. Nah, itu kira-kira ada latar belakang khusus yang selain karena tadi menimbulkan multiplier effect, apakah ada alasan yang lain? Begini ya, untuk kawan pajak kita semuanya paham ya bahwa dampak dari COVID-19 ini sebagaimana saya sebutkan tadi kan sangat luar biasa. Bagaimana langsung berdampak terhadap perekonomian, baik ekonomi global maupun ekonomi regional maupun ekonomi di Indonesia itu sendiri. Nah, latar belakang utamanya kalau kita baca-baca di dalam referensi yang ada adalah untuk meminimalisir. Jadi insentif-insentif yang ada ini kan untuk meminimalisir dari masyarakat Indonesia dari sisi daya belinya. Nah, insentif tersebut kalau tadi yang disebutin sama Pak Woko nggak saya nikmati semua loh Pak. Ya. Karena sebagian saya kasihkan kepada konsumen. Nah, kalau seandainya harga rumah tadi 100 juta, mestinya kalau 100 juta nggak kena lah, 500 juta lah. Bayar PPN mestinya kan 10% jadi 50 juta. Tapi ternyata sama Pak Woko nggak diambil semua, dikasih lebih sedikit lagi kepada para konsumen. Nah, itu kan meningkatkan daya beli ya. Daya beli dari si konsumen tersebut. Di samping itu juga memperkuat ya multiplier effect dan deterrent effect. Pak Woko juga bisa memproduksi rumah lebih banyak lagi. Nah, latar belakang itu yang saya pikir menjadi atensi dari pemerintah. Kenapa kok sektor properti? Nggak semua sektor. Tentunya tadi yang disampaikan bahwa sektor properti dan industri-industri yang lainnya rata-rata ini masuk dalam kategori apa ini ya, slow starter. Jadi dia kalau ambruk bangkitnya itu nggak bisa kayak sektor konsumen apa ya kuliner gitu, nggak bisa seperti itu. Sekarang tutup lah, kuliner yang terkenal tutup, terus dibuka, itu pangsa pasarnya tetap sama, wah langsung ramai lagi. Tapi beda sama sektor industri. Ya, ibaratnya mesin susu besar kalau habis mandek lama itu nggak bisa langsung digeber tinggi. Nah, itulah peran dari insentif ini adalah untuk menjaga agar tidak jatuh nemen, karena kalau jatuhnya nemen bangkitnya susah. Nah, ini mungkin ada pemahaman kita semua nanti mungkin bisa memberikan klarifikasi dari pelaku usahanya. Karena kalau sektor-sektor properti, di samping itu tadi, sektor properti itu bukan sektor primary need gitu ya, bukan kebutuhan pokok-pokok gitu ya, yang utama sekali. Ya memang menjadi kebutuhan primer untuk tingkat kesejahteraan tertentu. Tapi yang utama adalah makan dan minum, ya kan? Nah, sehingga pemulihannya butuh waktu yang agak lama dibanding sektor yang lainnya. Nah, untuk itulah peran serta pemerintah turut campur untuk menjaga seperti itu. Terus yang kemudian juga sektor-sektor yang lainnya ya terkait industri rata-rata. Kemudian juga
sektor properti ini Pak Koko itu berperan sekitar berapa ya? 13% lah dari produk domestik bruto Indonesia tahun 2020. Produk domestik PDB Indonesia itu 15.400 triliun. Nah, yang 13%-nya itu dari sektor properti. Kalau dalam catatan kami, tenaga kerja yang di cover untuk sektor properti itu ada sampai 8,5 juta orang. Tadi sama kira-kira yang disampaikan sama Pak Koko tadi itu untuk membangun satu rumah butuh berapa tadi 8 orang gitu ya. Nah itu untuk memberikan peran 13% terhadap PDB itu butuh 8,5 juta gitu ya. Nah untuk itulah memang latar belakang sektor properti kemarin sudah habis di bulan Juni ya, Agustus ya? Agustus ya. Terus diperpanjang lagi gitu kan. Mungkin aja, nanti kita tampung ini. Tadi usulannya dari dari Komisi Lihat Malang kalau bisa diperpanjang lagi Pak. Dan nanti kita kita suarakan. Apalagi kalau nanti terpusat secara organisasi dari pusat ya Pak Toto ya, Pak Toto kawan saya juga di Surabaya nanti bisa menyampaikan siapa tahu ya. Kalau kami itu kan netral Pak. Siapa yang perlu ya monggo sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya kira itu kira-kira latar belakang untuk cerita kenapa sektor properti diberikan insentif ya. Karena industri yang besar kalau mandek mau jalan susah kalau nggak dibantu pelan-pelan. Nah itulah peran pemerintah di situ. Begitu. Iya, jadi gimana tadi tantangan yang dihadapi untuk memanfaatkan insentif ini, Mas? Ya, jadi tantangannya untuk BPN DPP kan memang kami sudah merasakan itu ya. Jadi di bulan Maret 2021 kan kita sudah mulai mendapatkan BPN DPP. Tapi kami cermati dengan teman-teman di asosiasi itu ada dua kategori. Jadi yang pertama itu adalah rumah atau unit yang sudah ready. Yang kedua ini adalah yang indek. Rumah baru loh ya. Rumah baru atau unit baru atau unit mungkin flat baru atau apartemen high-rise baru. Nah ini semua ini kan perlu kita cermati bersama. Nah apabila kita mengacu yang poin kedua itu tadi itu membutuhkan waktu. Jadi yang Pak Ketua sampaikan kalau membangun satu unit rumah itu butuh waktu dan butuh tenaga 8 orang. Memang ada multiplier effect di sini, tetapi ada jangka waktu yang harus dicapai untuk membangun unit tersebut. Nah itu minimal tidak cukup Pak Ketua kalau 6 bulan. Karena apalagi dengan rumah yang middle up, rumah yang mewah ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan istilahnya itu tidak boleh kesusu. Jadi itu harus step by step, finishingnya harus bagus karena user-user di level itu akan lebih banyak komplain. Waduh saya beli rumah harga sekian kok saya dapatnya ini. Nah itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Di satu sisi waktu kita bekerja dengan program deadline-nya ini sampai dengan Desember, tetapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan dari konsumen. Karena konsumen ini adalah raja untuk kita. Kita yang menjadi pemikiran kita bersama. Lebih rigid ya Mas yang minta. Betul. Ya. Jadi seperti Iya, jadi ngelanjutin yang tadi nih dari Mas Hendra kan sudah menyampaikan nih Pak Epon tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari Komisariat Malang. Terus kalau misalnya dari sisi BJP sendiri, sebenarnya pemanfaatan untuk PPN ditanggung pemerintah ini insentifnya sudah sejauh mana Pak? Iya. Jadi kalau dari data yang kami miliki ya sudah cukup banyak ya. Ya udah ratusan ribu ya secara nasional gitu yang memanfaatkan insentif perpajakan gitu ya. Khusus properti kurang lebih sekitar 700-an yang sudah memanfaatkan insentif. Artinya 700 dari pengusaha properti itu kan sudah ada transaksi ya, sudah ada transaksinya. Dan ini terkonfirmasi Pak. Jadi kalau kita lihat rilis dari laporan keuangan pemerintah khususnya tentang pertumbuhan sektor-sektornya itu memang triwulan 2 di tahun 2021 ini itu memang sudah mulai tumbuh
untuk sektor properti itu tumbuh 2,8%. Ya, konstruksi juga alhamdulillah tumbuh 4,4% di triwulan 2 2021 ini. Tentunya kalau kita lihat mungkin agak sedikit nanti di triwulan 3 yaitu mulai Juli, Agustus, September ya. Juli kemarin kita mengalami badai yang sangat luar biasa dampak dari varian Delta itu, sehingga mengalami PPKM darurat, PPKM level-levelan itu, dan moga-moga ini sudah mulai berangsur baik. Perkiraan saya sih memang pasti ada dampaknya pertumbuhan dari sektor properti maupun konstruksi di triwulan 3. Alhamdulillah kita bisa melihat indikasi ke arah perbaikannya. Semoga di triwulan 4 yang sebagai batas triwulan terakhir untuk pemanfaatan insentif PPN ditanggung pemerintah, moga-moga bisa lari kenceng nanti di sana. Ya, saya kira itu Mbak. Iya Pak Ilham. Atau mungkin kok teman-teman dari RAI berharapnya diperpanjang ya? Iya, jadi mungkin kalau misalnya tadi efeknya sudah cukup banyak ya Pak ya, kalau misalnya harapan dari teman-teman RAI tadi bisa dikabulkan, diperpanjang lagi, terus yang inden tadi bisa diakomodir, berarti kan akan lebih banyak lagi ya Pak ya ininya, efeknya ya Pak ya? Tentunya seperti itu. Tentunya kalau saya melihat ya dari pengalamannya, ya saya bercerita saja bahwa kita itu kan banyak sekali berhubungan dengan pengusaha sektor-sektor apapun lah ya. Ada ayam, ada mobil, ada motor, ada rumah, konstruksi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dengan diperpanjangnya ini nanti, tentunya dengan sisa waktu yang terakhir ini tentunya menimbulkan keinginan dari teman-teman yang inden. Nah, saya nggak tahu persis regulasinya apakah kalau inden itu penyerahannya sudah dianggap penyerahan yang dimaksud di dalam insentif ini atau bagaimana? Karena yang rumah baru kan belum selesai itu ya. Nanti 3 bulan ini kan jelas sudah nggak mungkin kan bangun rumah baru 13. Tapi kan orang yang inden di masa 3 bulan ini kan kemungkinannya besar gitu kan. Nah itu moga-moga aja kalau saya melihat dari pengalaman PPN ya, pengalaman substansi PPN itu kan digunakan pada saat transaksi gitu ya. Jadi kalau transaksinya memang terjadi di periode 3 bulan terakhir, tentunya masuk di dalam koridor insentif, pemberian insentif itu, meskipun belum selesai rumahnya gitu ya. Cuman kan gini, dari intinya dari sektor properti yang ada PPN 0 ini sampai nanti diperpanjang akhir Desember. Itu kalau yang rumah inden, otomatis kalau kita bulan Agustus sampai Desember ini kan hanya 4 bulan. Iya. Kita membangun rumah itu nggak cukup 4 bulan. Dan itu transaksi real kita ke notaris itu nunggu rumah ready 100%. Nah ini yang kita mau usulkan lagi bahwa PPN 0 ini jangan sampai di Desember, mungkin di tahun 2022 harus ada lagi berpanjang ke sana. Kalau enggak nanti rumah yang inden ini, karena dampak yang PPKM terakhir kemarin sangat luar biasa. Iya. Dan ini sudah ada kelonggaran PPKM ya, boleh intinya sampai jam 10 malam, mobilitas juga semakin ini yang kita rasakan di Malang Raya ini sudah luar biasa. Nah kalau sekarang orang yang sudah banyak intinya berkunjung ke Malang Raya ini pasti akan salah satunya juga melihat produk rumah. Yeah. Nah dari situ kalau hari ini beli, kita bangun lagi selesai 8 bulan, berarti kan tidak produk. Nah ini yang menjadi bahasan di asosiasi RAI ini. Kita minta berharap bahwa PPN 0 ini diperpanjang sampai 2022 ini seperti apa. Karena kalau tidak diperpanjang, dampak dari insentif ini nggak nendang lagi karena sektor properti ini sangat luar biasa dampaknya. Sangat luar biasa terhadap pengusaha lain. Jadi dari dampak 170 item bahan bangunan. Dan bangun rumah nggak bisa simsalabim ya? Ya itu, bangun rumah tidak bisa dengan katakanlah rumah subsidi 4 bulan selesai, ya kan?
Karena kalau sekarang sudah bulan 9, 4 bulan dibangun, tetap nggak selesai. Nah, Iya. Mungkin saya menanggapi sedikit. Oh iya. Juga dari Pak Ibu sampaikan juga bagus Pak. Jadi artinya bila mana ada deal atau pembelian di periode triwulan terakhir ini bisa masuk, tetap masuk dalam kategori PPPN ini. Iya. Iya. Itu juga baik Pak. Iya. Karena seperti contoh kita bekerjasama dengan perbankan. Iya. Nah, perbankan juga melihat momen ini, mereka juga punya batasan. Artinya OPD scan sekian, ini bank itu masih menerima meskipun akadnya, realisasinya itu dilaksanakan bukan pada bulan ini, bulan tertentu ini, tapi next. Nah itu mereka punya kebijakan-kebijakan seperti itu. Iya. Untuk istilahnya membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Jadi ada kayak semacam relaksasi gitu ya. Betul. Mungkin tambah dari saya. Iya, jadi gimana nih Pak Woko nih mengenai pembahasan kita soal insentif PPN DTP yang sepertinya hanya mengakomodir rumah ready. ya. Iya. Ya ini, ya Pak Edu. Jadi intinya kita sebagai pelaku, pelaksana, developer. Jadi kalau yang direlaksasi DPN 0% rumah ready itu dampaknya kurang gigit, kurang luar biasa. Iya. Tapi kalau yang rumah inden, terus seperti contoh aja lah, saat sekarang PPKM sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Iya. Nah, ini wisata yang di Kota Malang Raya ini kan sudah mulai padat. Iya. Yang berkunjung juga udah banyak. Batu macet ya Pak. Betul, betul. Nah ini kan banyak orang juga melirik, bahkan melihat dan juga pasti akan beli. Iya. Nah ini kalau hari ini beli, Transaksi DP, sekarang gitu transaksi ya. sekarang, Bangunnya berapa lama? Gitu bangun ini kan tidak cukup waktu 3 bulan. 1 bulan, 3 bulan. Iya. Nah, ini Meskipun rumah yang insentif ini sudah diperpanjang sampai dengan Desember gitu. sampai ya. Desember. Kalau transaksi sekarang kita nggak bangun mungkin itu bisa kan nyerahkan di bulan Desember gitu ya? nggak bisa, Oh, nggak bisa. Karena kita kan sekarang bulan 9. ya. Berarti kalau Desember kan hanya 3 bulan. 3 bulan. Ya kan? Padahal kita bangun untuk rumah mewah itu kan bisa 8 bulan sampai 9 Iya. bulan. Paling Kita cepat itu Pak. Ya? paling cepat. Hmm. Kita rumah subsidi aja 4 bulan untuk bangun Iya. 1 unitnya. Rumah subsidi yang konsepnya udah standar, Itu udah udah jelas. standar. Nah, itu. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan ada relaksasi lagi atau aturan ini bisa diperpanjang sampai tahun 2022 nantinya bebas PPN ini, karena bebas PPN ini memang ada dampak bagi kita sebagai developer atau asosiasi real estate Indonesia secara menurut, memang ada dampaknya. Tapi kalau dampak itu untuk perekonomian supaya menggeliat lebih tajam, otomatis kan ini dampak ini kan harus diperpanjang. Mudah-mudahan harapan kami seperti itu. Jangan sampai ini hanya step-stepnya pendek, dampaknya juga pendek, sedikit. Sayang ya Pak ya. Mungkin dampak secara di pajak sudah bisa dirasakan, tapi secara ekonomi menyeluruh untuk masyarakat luas belum tercapai. Ya. Itu aja Pak Heru. Iya. Atau kalau misalnya tidak ada relaksasi tadi ya Mas ya, ada revisi ya Mas ya. Iya. Revisi apa gimana tadi itu Mas ya? Kalau dari kami kan juga bekerja sama dengan perbankan. Jadi kalau perbankan mereka juga punya skema-skema yang bisa membantu merelaksasi. Artinya misalkan user deal atau closing dan Agustus ini dari perbankan ini bisa menyediakan waktu untuk bisa persetujuan menggunakan KPR Bank. Itu mereka memberikan waktu dengan waktu 2-3 bulan. Begitu seterusnya. Jadi artinya begitu dia deal di Agustus September bahkan sampai Desember, realisasi penandatangan kredit bisa diaktualisasikan di tahun depan, tahun 2020. Jadi mereka juga mengikuti kondisi yang ada. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau bisa saya tangkap harapannya nggak semata-mata
penyerahan rumah baru itu dalam bentuk fisik ya. Betul. Iya. Tapi kalau sudah deal dengan dokumen tertentu, Betul. itu mintalah insentif diberikan juga gitu. Betul. Ya. Kalau nggak seandainya nggak diperpanjang gitu ya. Iya. Oke, Jadi salah administrasi. iya. Oke, luar biasa. Berarti ini jadi masukan juga ya Pak ya? Saya memperoleh insight ya, Betul. malah pendalaman, karena memang nggak semua case-case itu kalau kita nggak bicara seperti ini kita bisa paham gitu kan. Kalau ada terus peraturan seperti ini, gitu, tapi peraturan apakah bisa implementatif gitu kan? Nah itu kan kita harus berbicara dengan pelaku usaha. Saya paham. Sekarang pun kalau saya membeli rumah ke bapak gitu Iya. kan, rumahnya nggak selesai dalam waktu 3 bulan kan pasti kan. Nah, saya nggak dapat insentif kan berarti ya. Betul. Iya. Oh, gitu ya. Nggak Jadi jadi. masalah gitu kan yang jadi ya. Ya. Kalau saya sebagai konsumen ya moga-moga aja yang dihitung itu adalah sejak dealnya itu Sejak tadi. deal. Ya. Ini saya sebagai konsumen Iya. ya gitu ya. Tentunya kan berharap insentif itu biar ada multiplier effect. Lumayan Pak, 100 juta kan kalau harganya 1M, Betul. 100 juta kan Iya. bisa buat beli motor gitu. Iya. Wah, iya bener sih. Iya. Kita dapat berapa itu? Iya. Ini tadi berandai-andai nih kalau misalnya Pak Herpan jadi konsumen ya yang mau Iya. beli rumah ya. Nah ini kalau misalnya Pak Woko nih di luar posisinya sebagai pimpinan RE, Iya. sebagai warga negara aja, kalau memandang kewajiban membayar pajak tuh sebenarnya gimana sih Pak? Yang jujur aja loh Pak, Ya. curhat-curhat dikit boleh loh. Jadi intinya sebenarnya kalau kita sebagai wajib pajak ini kadang-kadang ada takutnya. Gitu. Dalam arti takut itu apa? Oh ini saya beli rumah bayar PPN sekian besarnya. Ini duitnya untuk apa sih? Kita sebagai masyarakat kembalinya seperti apa? Nah, sebetulnya kalau kita ini sebagai masyarakat taat pajak, wajib pajak, kita tidak ada masalah sebetulnya. Cuman ada kejelasan-kejelasan dari negara ini kembalinya seperti apa sih? Nah, kita membayar pajak ini. Karena kalau kita lihat jalan-jalan juga masih lubang-lubang. Nah, seperti itu. Nah, ini efek dari bayar pajak ini seperti apa Pak Heru? Perlu lebih transparan Lebih lagi gitu ya. transparan, ya. Ya kalau itu memang fungsi dari kami yang perlu kita tingkatkan Pak. Karena kesadaran membayar pajak itu kan mestinya harus tumbuh ya dari masyarakat. Kemudian dari pemerintah juga bisa menunjukkan. Selama ini memang kita senantiasa menyampaikan bahwa manfaat pajak untuk pembangunan dan lain sebagainya gitu ya, untuk pendidikan, untuk pertahanan dan lain sebagainya. Mungkin masih dalam tataran teoritis yang masih di awal-awal, tapi perlu kita implementasikan kepada pelaku usaha yang sebenarnya hingga dia bisa mempunyai dampak langsung terhadap dirinya. Nah, harapan-harapan ini nanti akan menjadi masukan bagi kami untuk menentukan strategi sosialisasi, strategi penyuluhan kepada para masyarakat. Karena mindsetnya secara tidak langsung tadi sudah saya tangkap, sebetulnya kita bayar pajak senang. Berapapun yang kita bayar pajak sesuai dengan ketentuan, itu adalah kunci utama Pak. Jadi mindset dulu, kalau memang mindsetnya mau membayar pajak, pasti ada jalan. Tapi kalau mindsetnya memang tidak mau membayar pajak, pasti dia mencari celah saja untuk menghindar. Dan ini yang kadang-kadang menjadi masalah buat kita semuanya. Iya, jadi tadi udah agak lama juga ya kita membahas mengenai insentif pajak, PPN ditanggung pemerintah, kemudian sektor properti dan geliatnya di tengah pandemi. Nah, ini kalau dari RE Komisariat Malang sendiri sebagai penutup nih, apa sih sebenarnya harapannya atau apa sebenarnya unek-unek yang pengen disampaikan gitu? Mungkin bisa dicurhatin di sini. Iya. Ya, terima kasih Mbak Heru. Ya. Terima kasih Mbak. Dari RE Komisariat Malang Raya ini kita berharap karena developer ini kan membangun rumah ini kan membutuhkan banyak tenaga dan juga dampak dari kita membutuhkan bahan bangunan ini kan dampaknya kan multipliernya sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa dari 174 item bahan bangunan. Nah, dari sini kami ini sebagai pelaku usaha dan developer ini berharap BPN ini ada kebijakan
sampai nanti diperpanjang di tahun 2022. Karena supaya untuk mendorong perekonomian ini lebih menggeliat dan lebih bagus lagi. Karena itu tadi yang disebutkan bahwa developer ini dampaknya sangat luar biasa terhadap semua di bidang bahan bangunan, termasuk besi, tenaga kerja, keramik. Ini kan berkaitan dengan industri yang lain, multi efeknya seperti itu Mbak. Ya. Mudah-mudahan lah, kami berharap benar-benar nantinya pemerintah mendengar obrolan ini, Pak Heri bisa menyampaikan dalam hal keluh kesah kita sebagai pelaku usaha ini, supaya pemerintah juga mendapatkan hasil yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Terima kasih Pak Heri, Mbak Ana. Kayak Pak Koko bilang tadi supaya efeknya lebih nendang gitu ya Pak ya. Dari Mas Hendra ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya satu aja, jadi momen ini harus kita manfaatkan bersama. Momentum ini. Momentum. Jadi artinya harapan besar kita juga ada tambahan di tahun 2020. Karena sedikit cerita sedikit aja. Jadi cerita dapur, dapurnya itu. Setiap tahun itu bahan bangunan, industri bahan bangunan itu juga pasti akan meningkat. Harganya akan naik. Betul. Jadi misalkan kita terutama kemarin ya besi itu naiknya tajam. Misalkan itu tidak ada dari sektor besi aja, dari sektor, dari granit. Ini naiknya juga bisa dibilang tidak sedikit. Bisa naik 5%. Nah, tapi di sisi yang lain kita selaku pelaku usaha, angkanya ini jualnya ini nggak bisa naik, tetap aja. Itu juga, ya baik itu juga sebagai masukan. Artinya kalau dengan adanya teknologi ini semuanya bergulir, kita juga bisa bergerak lebih cepat kan gitu Pak. Nah itu mendapatkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu sih harapan kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Iya, kalau dari Pak Herkom sendiri nih Pak, gimana pandangan Bapak sebenarnya terkait pajak demi keberlangsungan negara? Jadi begini ya, kita sekaligus merefresh kita secara skop yang agak lebih besar lagi, bahwa salah satu ciri khas bangsa yang modern ini adalah pajak, ketaatan dalam pembayaran pajak. Dan demokrasi pasti dicirikan dengan adanya kepatuhan membayar pajak yang tinggi. Tentunya faktor-faktor ini menjadi tantangan bagi kita selaku warga negara untuk ada di pihak mana. Seperti kalau kalian bila cerita ya, APBN kita tahun ini berapa? 1.400 triliun taruhlah. Terus ditargetkan penerimaan perpajakan 1.300 triliun, misalnya seperti itu. Apakah 1.300 triliun itu sudah ada di kas negara? Belum ada Pak, belum. Karena apa? 1.300 triliun itu kita kumpulkan hari per hari. Seperti di Kanwil Jatim 3 ini mungkin sehari itu bisa ngumpul 100 miliar Pak. Kita kumpulin, terus dibuat bayar gaji, dibuat proyek ya lewat pemda gitu kan. Nah, kalau sekarang ini insentif ya untuk alat kesehatan dan sebagainya, terus ada pajaknya bergulir, kita kumpulin bulan depan bergulir. Nah ini loh Pak, kita ajak semuanya berpikir ke sana. Kalau ada satu yang nggak bayar pajak berarti mempengaruhi roda jalannya perekonomian pemerintah. Sehingga harapan kami, mumpung kalaupun memang ada ya insentif dari pemerintah, tentunya monggo dimanfaatkan karena itu adalah legal gitu ya. Tapi kalau nggak ada insentif ya jangan memaksakan ngambil insentif gitu ya. Itu namanya nggak bagus itu ya. Nah, untuk itu kami himbau kepada teman-teman properti real estate khususnya, monggo silakan. Tadi kalau ada harapan-harapannya minta diperpanjang waktunya gitu ya. Monggo dengan alasan-alasan yang logik. Saya pikir yang saya tahu dan kenal Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu orang-orang yang logikalnya sangat luar biasa. Jadi pasti nanti akan diakomodir ya. Entah bagaimana nanti ada keputusan atau ada bagaimana, tapi saya dalam hal ini memahami. Kita ikutin apa yang ada di ketentuan ada sekarang gitu ya.
Terus kemudian yang kedua bahwa dengan adanya insentif ini tentunya bisa menggerakkan di sisa waktu 4 bulan terakhir ini roda perekonomian agar daya beli, kekuatan masyarakat ya itu bisa bangkit kembali. Ya, kalau kita masyarakat sudah kuat, sudah bangkit, insya Allah Indonesia nanti menjadi lebih bagus lagi. Di dalam konteks yang lebih besar, kalau Indonesia bagus, aman gitu kan, masyarakatnya mempunyai kemampuan, sektor usaha apapun yang akan dilakukan oleh wajib pajak pasti mendapatkan keuntungan. Nah kalau keuntungan jangan lupa bayar pajaknya juga. Saya kira itu sebagai closing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi gitu ya kawan pajak ya. Di sini kita mempertemukan curahan hati dari Direktorat Jenderal Pajak juga dari Rei Komisariat Malang nih. Apa-apa harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Nah, sekian kayaknya ngopi asik dari episode kali ini, dari episode sektor properti bangkit bersama insentif pajak. Nah, buat kawan pajak, jangan lupa follow kita di Instagram dan Twitter @pajakjatim3. Lalu kami juga ada di Facebook dan YouTube @kanwildjp-jatim3. Kemudian ada podcast Ngopi Asik, Ngolah Pikir secara akrab, santai, informatif dan komunikatif. Jangan lupa ada IG Live juga yang dilakukan secara rutin oleh Kanwil DJP Jatim 3. Jadi kawan pajak, sampai jumpa. Saya Armilia, pamit. Makasih Pak. Terima kasih Pak Koko, Pak Indra. Terima kasih Mas Pak.